Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang, sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita kembali berpetualang ya, untuk menggali tentang sejarah, kebudayaan, dan benda-benda kepurbakalaan. Saya sedang berada di samping makam yang mulia Raden Adipati Arya Diningrat. Raden Adipati Arya Diningrat ini teman-teman makamnya. Ya, beliau ini merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi, teman-teman. Beliau ini Raden Adipati Arya Nata Diningrat ini adalah dari garis keturunannya Prabu Kian Santang. Walaupun dari Prabu Kian Santang itu nanti ada beberapa generasi di atasnya gitu. Jadi ada dari Prabu Kian Santang, kemudian ada Batara Bungsu, turun lagi Ki Dukun Putil atau panggilannya Girang Puun, turun lagi Dukun Putih. Dukun Putih ya. Oh, Ki Dukun Putih, teman-teman, maaf ini salah ketik di sini. Ki Dukun Putih, kemudian turun lagi ke bawahnya Pangeran Astapati atau Pangeran Wirasuta Akmal Diningrat. Kemudian keturunannya lagi Ki Ngabehi Bahu Pringga atau Patih Darus. Nah, barulah beliau ini Raden Adipati Arya Nata Diningrat atau dalam cekek ya Pak. Ya. Dalam cekek. Baik teman-teman semuanya, saya di sini sudah lagi ngobrol-ngobrol ya, ditemani oleh teman saya. Oke, seorang aktivis kemanusiaan, sosial, dan peminat sejarah dan kebudayaan juga teman-teman. Dan bersama salah seorang lagi dengan apa namanya Pak? Pak Yayan. Pak Yayan ya. Pak Yayan ini, beliau ini adalah penjaga lokasi pemakaman di komplek Masjid Agung Alun-Alun Kota Pandeglang. Oh, jadi di komplek Masjid Agung Kota Pandeglang ini teman-teman, ini terdapat makam orang-orang hebat. Di antaranya adalah Bupati siapa tadi Pak? Syekh Muhi, Syekh Muhi siapa Pak? menantunya Kikaran. Syekh Muhi menantunya Kikaran itu siapa Pak? Bisa dijelaskan? Seorang ulama yang dari keturunan Tubagus. Agak dikencengin Pak. Tubagus siapa? Ya, Tubagus dari keturunan Sultan Hasanuddin. Oh, Syekh Muhi ada di sini ya. Syekh Muhi. Terus siapa lagi Pak di sini? Ada Raden Tanu, cucunya dari Raden Adipati Arya Nata Diningrat. Nah, ada Raden Tanu, teman-teman. Cucunya dari Raden Adipati Arya Diningrat. Ini makomnya. Oke. Ada pas masjid ada Regen Bintang. Regen Bintang siapa Pak? Nama aslinya Arya Jumhawan, Nah, itu siapa beliau? seorang bupati. Bupati pertama mungkin? Istilahnya Tumenggung dulu mah. Temenggung ya, Temenggung zaman dulu. Itu sekitar tahun berapa tuh Pak? Kalau Bupati Arya itu orangnya orang Garut ya. Jadi bukan dari Raden keturunan Jaya Diningrat. Oh, kalau bukan. itu mah Arya. Ya. Ya kemungkinan itu mah dari Arya Mandalika, kan ada dari selirnya Sultan ada namanya Arya Mandalika. Oh, dari gitu. keturunan itu. Sekitar tahun 1942 kalau 42 ya. 42. Oke teman-teman. Jadi di sini tuh para sesepuh ya, makamnya orang-orang hebat ya. Bahkan ada bupati. Kalau bupati pertama di sini nggak Pak? Makamnya? Namanya Tubagus Kiai Haji Abdul Halim yang berada di Kadupesing. Oh, nggak di sini ya Pak ya? Enggak di sini. Oke, jadi bupati pertama nggak di Bupati Pandeglang ya. Sejarah luar biasa nih teman-teman. Termasuk nih yang sangat menarik bagi saya adalah Raden Adipati Arya Nata Diningrat. Beliau ini garis keturunan dari Prabu Siliwangi melalui garis putranya Prabu Kian Santang. Oke, saya mau tanya-tanya nih dengan Pak Yayan ya. Cerita sedikit aja Pak tentang semasa hidupnya mungkin gimana Pak? Agak kenceng apa Pak? Raden Adipati Arya Nata Diningrat orang sakti ya. Bahkan luas ini jajahannya sampai ke Baghdad, kata cucu-cucunya itu ya. Maksudnya petualangannya? Petualangan. Petualangan. Jadi enggak istilah naik kuda naik apa dia mah gitu.
orang sakti. Jadi dulunya rumahnya itu di Cekek, Karaton itu di Cekek. Cekek Pandeglang Iya, ya. di Cekek Pandeglang. Malah istrinya juga meninggal di sana di Cekek. Yang dikubur di Curug Astana itu namanya Mbah Jumanten. Sekitar tahun 1800-an. Setelah itu istilah apa namanya ya, zaman Orde Baru pindah ke dekat alun-alun. Itu pendopo itu. Apa itu makamnya? Kalau itu bukan makom ya, Tempat tinggalnya? tempat tinggalnya. Tempat tinggal beliau. Beliau ini Raden Adipati Arya Diningrat ini dulu pernah menjabat sebagai apa Pak maksudnya Pak? Dulu Tumenggung, kalau zaman sekarang Bupati. Oh, Bupati. Iya. Katanya itu istrinya banyak 8 beliau ini 8 kemana-mana nyebar ke yang ke Perancis, ke Belanda itu ya. Berarti kalau saya garis bawahi ini Raden Adipati Arya Diningrat ini masih sejaman lah mungkin, atau di bawahnya Hasanuddin ya. Hasanuddin kan udah lebih atas ya ininya, atau gimana Pak? Mungkin sekurunya itu sama ini Syekh Maulana Syekh Maulana Yusuf. Oh, sama anaknya itu. oh di zamannya Syekh Maulana Yusuf. Jadi dalam cerita itu ini Raden Adipati itu katanya Panglima Sultan Hasanuddin. Panglima Sultan Hasanuddin. Iya, Panglima Sultan Hasanuddin. Tapi saya pernah ke makam Syekh Abdul Jabar, katanya Panglima juga Pak. Gimana Pak? Yang benar yang Panglimanya yang mana tuh? Ya, Syekh Abdul Jabar kurang tahu ya, adanya di Pojok. Iya. Kalau ini tahunya dari anak cucunya lah. Kalau itu Panglima katanya. Oh, mungkin salah satu ya. Mungkin Panglimanya ada beberapa gitu ya. Mungkin ya. Oke, teman-teman semuanya, Pak Yayan ini merupakan juga salah seorang keturunan dari keluarga-keluarga yang ada di sini ya Pak. Ya, jadi dari komplek pemakaman ini pemakaman keluarga gitu loh kan. Dan beberapa diantaranya ya yang sudah kami ziarahi teman-teman adalah masih titisan daripada Prabu Siliwangi. Berarti Pak Yayan juga mungkin masih titisan ya? Ya, kalau saya dari anaknya Prabu Kian Santang yang ada di Gunung Karang. Coba Pak, keturunan Bapak coba dijelaskan. Namanya Pak. itu Jainal Abidin. Ya. Saya ke ibu saya Siti Soera bin Haji Marsid, Haji Marsid bin Ki Irsad bin Ki Ahmad bin Ki Rakam bin Ki Basir bin Syekh Rako. Syekh Rako itu namanya Jainal Abidin bin Raden Kian Santang. Jadi Syekh Rako itu anak langsung dari Raden Kian Santang? Luar biasa teman-teman. Jadi Pak Yayan ini dari garis keturunan Syekh Rako. Nah, menarik, saya sudah mendengar nama Syekh Rako itu yang makamnya ada di Gunung Karang ya Pak? Iya, Singperem. Nah, jadi Syekh Rako ini makamnya ada di Gunung Karang. Nah, beliau ini teman-teman adalah keturunan dari Syekh Rako. Nah, Syekh Rako ini keturunan langsung dari Prabu Kian Santang. Iya. Artinya cucu dari Prabu Siliwangi dong? Iya, namanya Jainal Abidin sebenarnya. Nama aslinya Jainal Abidin. Teman-teman semuanya, kita juga akan telusuri ke makam beliau. Nanti kita akan berziarah juga itu ke makam Syekh Rako, karena Syekh Rako ini lebih dekat ya garis keturunannya ke Prabu Siliwangi teman-teman. Oke, Pak Yayan, udah berapa lama menjaga makam sini Pak? Sekitar, kalau dulu mah ya jadi marbot sih ya. Marbot 15 tahun. Tahun berapa Pak mulai? Tahun 2002. 2002. Berarti 21. Pandai. Zaman Pandai ya? Iya, Pandai. 2002 berarti ya 19 tahunan lebih ya. Oke. Awalnya dari situ Pak ya. Iya. Terus kenapa Bapak punya inisiatif untuk terus merawat makam orang-orang besar di komplek Masjid Agung ini? Karena saya dititipin sama eyang saya, namanya Aki Uding. Ya sudah, saya juga nggak ngimpi-ngimpi lah. Jadinya buat saya penjaga masjid gitu.
Katanya kamu jangan kemana-mana, ini urusin aja ini Masjid Eyang katanya gitu. Oh gitu. Maka dia kan nggak punya anak, jadi saya yang suruh nungguin. Yang pertama mendirikan Masjid Agung siapa, Pak? Ini Raden Adipati Aryana Diningrat ini. Masjid Agung ini? Iya. Beliau yang mewakafkan tanahnya? Iya. Subhanallah, teman-teman. Jadi terjawab juga nih. Ternyata Masjid Kayu. Agung, masjid terbesar di Kota Pandeglang ya, yang berada di alun-alun Kota Pandeglang, itu yang pertama mewakafkan tanahnya itu adalah beliau ini, Raden Adipati Aryana Diningrat ini. Jadi itu menurut Pak Yayan. Dan kemudian ternyata di lokasi ini masih keluarga semua. Ada yang bupati Tumenggung ya, Iya. Pak, gitu loh kan. Bahkan di sini ada makamnya siapa tadi? Kakeknya siapa? Bu Atut Raden Abdul Ghafur Surawinangun. Tuh, Raden Tumenggung Abdul Ghafur Surawinangun bin Angun-Angun. itu kakeknya Ibu Atut. Ibu Atut. Ratu Atut Khosia. Gubernur. Jadi beliau pernah menjabat Gubernur Banten ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga makamnya di sini juga. Luar biasa. Baik, teman-teman. Terima kasih sedikit yang kami sampaikan, bahwa kami terus menelusuri sejarah. Mohon dukungan kepada teman-teman yang menonton video ini agar kami terus dapat menggali ya hal-hal penting seputar sejarah, kebudayaan, dan benda-benda kepurba-kalaan. Dan mudah-mudahan kita bisa menarik benang merah dari sejarah-sejarah tersebut. Dari Komplek Masjid Agung Kota Pandeglang, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.